Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu pertanyaan besar yang sering hadir diam-diam di usia senja. Lebih baik tinggal bersama anak atau mempertimbangkan panti jompo? Pertanyaan sederhana ini ternyata menyimpan beban yang dalam. Ia bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga soal harga diri, kebahagiaan, kesehatan, bahkan keberlangsungan hubungan keluarga. Banyak orang tua memilih menunda membicarakannya, berharap waktu akan menjawab. Padahal, bila keputusan ini datang tiba-tiba karena keadaan darurat, seringkali hasilnya justru tidak sesuai harapan. Coba bayangkan bila tiba-tiba bapak atau ibu jatuh di kamar mandi, lalu anak harus mengambil keputusan cepat. Apakah membawa pulang ke rumah mereka atau langsung mencari fasilitas perawatan? Saat itu keputusan lebih banyak dipengaruhi rasa panik ketimbang pertimbangan yang matang. Inilah mengapa pembicaraan tentang pilihan tinggal tidak boleh ditunda. Kita perlu menimbangnya sejak dini, saat kondisi masih memungkinkan untuk berpikir jernih dan berdiskusi dengan keluarga tanpa tekanan. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin tahu Bapak dan Ibu tinggal di mana saat ini? Apakah di Jakarta yang sibuk, Bandung yang sejuk, Surabaya yang ramai, Yogyakarta yang hangat, Medan atau Makassar yang penuh energi, atau mungkin di kota kecil yang tenang penuh kenangan masa muda? Silakan tulis di komentar. Dengan begitu kita bisa saling mengenal, seolah sedang duduk di ruang tamu bersama. Pertanyaan ini penting, karena lokasi tempat tinggal juga memengaruhi akses kesehatan, biaya hidup, dan dukungan sosial yang tersedia. Di video ini kita tidak mencari jawaban hitam putih, melainkan panduan bijak. Kita akan menimbang dua pilihan besar itu dengan beberapa kriteria: kesehatan dan kebutuhan perawatan, kemandirian dan martabat, hubungan emosional, biaya dan keberlanjutan, serta kualitas hidup sehari-hari. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa menilai dengan lebih jelas mana yang paling tepat sesuai kondisi masing-masing. Ingat, keputusan yang bijak bukan yang lahir dari keterpaksaan, melainkan yang disiapkan dengan tenang sejak awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tinggal bersama anak sering dianggap sebagai pilihan paling alami di usia senja. Ada rasa aman karena setiap hari ada yang menemani. Kehadiran cucu bisa menjadi penghibur, suasana makan lebih ramai, dan rasa sepi berkurang. Bagi sebagian keluarga ini juga dianggap cara menjaga tradisi. Keluarga besar berkumpul di bawah satu atap. Dari luar terlihat sederhana, namun sebenarnya ada banyak hal yang perlu dipikirkan lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Kehangatan yang dibayangkan seringkali berubah menjadi beban bila tidak dikelola dengan baik. Jadwal hidup yang berbeda, gaya komunikasi yang tidak sama, bahkan kebiasaan sehari-hari bisa menimbulkan gesekan. Anak yang sibuk bekerja mungkin sulit memberi perhatian penuh, sementara orang tua merasa sungkan untuk banyak meminta. Situasi ini bisa menciptakan kelelahan emosional di kedua belah pihak. Tanpa disadari, rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman justru bisa berubah menjadi sumber stres. Untuk menilai apakah tinggal bersama anak tepat, ada beberapa indikator. Pilihan ini sesuai bila Bapak dan Ibu masih cukup mandiri dalam aktivitas harian, hanya memerlukan bantuan ringan, dan mampu menjaga komunikasi terbuka. Sebaliknya, bila sudah membutuhkan pengawasan 24 jam, sering bingung arah atau berisiko tinggi jatuh, maka tinggal bersama anak tanpa dukungan tambahan bisa menjadi sumber masalah. Dalam kondisi seperti ini, anak dan menantu bisa kewalahan, cucu ikut terganggu dan keharmonisan keluarga terancam. Solusi terbaik adalah membuat kesepakatan jelas sejak awal. Tentukan ruang pribadi, atur jadwal kegiatan rumah, dan sepakati tanggung jawab masing-masing. Jangan ragu juga untuk melibatkan dukungan eksternal seperti perawat kunjungan atau pusat aktivitas lansia. Dengan begitu, tinggal bersama anak bisa menjadi pilihan yang sehat, memberikan kehangatan tanpa mengorbankan kenyamanan. Ingatlah, tujuan utama bukan hanya berada di bawah satu atap, tetapi menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, panti jompo sering menimbulkan perasaan campur aduk. Ada yang melihatnya sebagai bentuk perawatan profesional, ada pula yang menganggapnya simbol dijauhkan dari keluarga. Padahal dalam kondisi tertentu, panti jompo bisa menjadi pilihan yang aman dan bermartabat, terutama bila kebutuhan perawatan sudah melampaui kemampuan anak di rumah. Misalnya harus diawasi 24 jam, ada risiko jatuh tinggi, atau membutuhkan pengaturan obat yang rumit. Namun kita harus jujur melihat sisi emosionalnya. Tidak semua orang tua mudah beradaptasi dengan aturan baru. Ada yang merasa kehilangan kebebasan memilih jam tidur, menu makanan, atau sekadar suasana rumah yang akrab.
Karena itu, kualitas lembaga perawatan menjadi faktor utama, bukan sekadar label panti jompo. Lingkungan yang ramah, tenaga yang sabar, dan akses kunjungan keluarga yang mudah adalah syarat mutlak agar pilihan ini tidak melukai batin. Saya teringat kisah singkat kakek Sastro, 75 tahun, yang awalnya tinggal bersama anaknya di Solo. Karena sering terbangun malam dan bingung arah, keluarga kewalahan. Akhirnya ia mencoba tinggal di panti jompo dengan fasilitas khusus lansia demensia. Awalnya kakek Sastro murung, tapi setelah beberapa minggu ia mulai tersenyum lagi. Ada jadwal senam pagi, kegiatan melukis dan perawat yang siap membantu. Anak cucu pun bisa berkunjung dalam suasana lebih ringan, tanpa rasa lelah berlebihan. Kisah ini menunjukkan bahwa panti jompo bisa menjadi solusi bila dipilih dengan hati-hati. Langkah bijak sebelum memutuskan adalah mencoba secara bertahap. Misalnya ikut program daycare lansia atau tinggal sementara 1 atau 2 minggu untuk melihat apakah kondisi fisik dan mental lebih baik. Jika tidur lebih nyenyak, obat lebih teratur dan wajah lebih cerah, maka pilihan ini layak dipertimbangkan. Ingat, tujuannya bukan sekadar mencari tempat, melainkan menjaga kualitas hidup agar bapak dan ibu tetap merasa dihormati, disayang, dan tenang di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, tinggal bersama anak sering dianggap otomatis membuat hubungan lebih dekat. Namun kenyataannya, kedekatan fisik tidak selalu berarti kedekatan hati. Ada orang tua yang tinggal satu rumah tapi merasa sepi. Sebaliknya ada yang tinggal terpisah tapi setiap pertemuan penuh kehangatan. Artinya, yang menentukan bukan jarak tempat tinggal, melainkan kualitas komunikasi dan cara saling menghargai. Bila orang tua terlalu sering menuntut, mengeluh atau berbicara dengan nada tinggi, anak dan cucu bisa merasa tertekan. Sebaliknya, bila orang tua terlalu pasif dan tidak mau berinteraksi, hubungan juga bisa terasa dingin. Keseimbangan dibutuhkan, mendengar dengan sabar, memberi nasihat dengan lembut, dan berbagi cerita dengan nada optimis. Hal-hal sederhana ini bisa menjaga agar hubungan tetap hangat, di rumah anak maupun di lingkungan perawatan. Komunikasi terbuka menjadi kunci. Saat anak merasa lelah, beri ruang untuk beristirahat. Saat cucu sibuk, jangan langsung merasa diabaikan. Gunakan kesempatan yang ada untuk bertukar cerita ringan, misalnya tentang hobi, kenangan indah, atau sekadar menanyakan kabar. Dengan begitu, percakapan tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi jembatan kasih sayang. Bapak dan Ibu, ingatlah, yang membuat anak dan cucu betah bukan seberapa sering kita menegur, tetapi seberapa nyaman mereka merasa berada di dekat kita. Kehangatan lahir dari sikap saling menghormati. Jadi apapun pilihan tempat tinggalnya, kualitas hubungan harus tetap dijaga agar hati selalu dekat meski jarak berbeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu faktor paling krusial dalam menentukan pilihan tinggal adalah biaya. Tinggal bersama anak tampak lebih hemat, tetapi ada pengeluaran tersembunyi. Listrik, makanan, obat, hingga waktu kerja anak yang bisa terganggu. Sementara panti jompo menawarkan layanan lengkap dan terstruktur, namun biayanya tidak kecil. Ada yang puluhan juta per bulan, tergantung fasilitas dan layanan medis yang tersedia. Karena itu, pembahasan keuangan harus dilakukan secara terbuka, tanpa rasa sungkan. Saya teringat kisah singkat Pak Ridwan, seorang pensiunan guru berusia 74 tahun. Awalnya ia tinggal bersama anak bungsunya di Bekasi. Seiring waktu, kebutuhan meningkat, obat-obatan makin banyak, listrik melonjak dan cucu membutuhkan biaya sekolah. Anak dan menantu mulai merasa terbebani meski tidak pernah berani mengungkapkannya langsung. Menyadari hal itu, Pak Ridwan memutuskan menggunakan sebagian tabungan pensiunnya untuk membiayai kebutuhan pribadinya. Keputusan itu meringankan beban anak, dan hubungan keluarga kembali terasa nyaman. Kisah tersebut menunjukkan bahwa masalah bukan hanya soal jumlah uang, tetapi soal keterbukaan. Bila keuangan dibicarakan sejak awal, rasa tidak enak hati bisa dihindari. Orang tua perlu menyampaikan kemampuan yang ada, anak menyampaikan keterbatasannya, lalu bersama-sama mencari jalan tengah. Bisa berupa iuran bulanan, bisa juga kontribusi non-materi seperti membantu menjaga cucu atau mengurus rumah tangga kecil. Yang penting semua pihak merasa adil. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa keputusan yang bijak adalah keputusan yang berkelanjutan. Jangan hanya menghitung biaya bulan ini, tetapi juga proyeksikan kebutuhan 5 atau 10 tahun ke depan. Tubuh akan menua, kebutuhan medis bertambah, dan anak-anak juga punya tanggungan keluarga. Dengan perhitungan terbuka, pilihan apakah tinggal bersama anak atau di panti jompo akan terasa lebih ringan, karena semua pihak sudah paham konsekuensinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Rasa aman adalah kebutuhan dasar di usia senja. Banyak orang tua yang sebenarnya masih sehat, tetapi tetap cemas bila tinggal sendirian. Takut jatuh di kamar mandi, takut pingsan saat tidak ada orang, atau sekadar takut menghadapi malam tanpa teman bicara. Tinggal bersama anak sering memberi rasa aman, karena ada orang yang siap membantu. Panti Jompo juga menawarkan keamanan, dengan fasilitas khusus, pegangan tangan di lorong tombol darurat, hingga perawat yang berjaga sepanjang waktu. Namun keamanan fisik saja tidak cukup. Ada keamanan batin yang sama pentingnya. Tinggal bersama anak bisa aman, tetapi bila tidak ada ruang pribadi, hati justru merasa tertekan. Begitu juga di Panti Jompo, meskipun fasilitas lengkap, bila lansia kehilangan kebebasan sederhana seperti memilih jam tidur atau mengurus hobi kecil, maka rasa aman itu tidak utuh. Kualitas hidup berarti tubuh terlindungi, tetapi jiwa juga tetap merasa bebas dan berharga. Untuk menilai, tanyakan beberapa hal. Apakah di rumah anak tersedia ruang yang aman dan nyaman bagi orang tua? Apakah ada kamar mandi yang ramah lansia atau kursi yang mudah diduduki? Bila di panti, apakah fasilitas memberi kesempatan untuk beraktivitas, bersosialisasi, dan tetap memilih hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini membantu melihat apakah pilihan benar-benar mendukung kualitas hidup, bukan sekadar mencegah risiko. Bapak dan Ibu, usia senja bukan sekadar tentang bertahan hidup, melainkan tentang bagaimana menikmati hidup dengan tenang. Keamanan sejati hadir bila tubuh terlindungi dan hati merasa bahagia. Jadi sebelum memutuskan, pastikan pilihan tempat tinggal memberi keseimbangan keduanya, karena aman tanpa bahagia adalah kosong, dan bahagia tanpa aman adalah rapuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tinggal bersama anak bisa menghadirkan banyak manfaat, namun tanpa aturan yang jelas situasi cepat berubah menjadi sumber ketegangan. Seringkali masalah muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena batas yang kabur. Anak merasa terganggu, orang tua merasa tidak dihormati. Akhirnya percikan kecil berkembang menjadi jarak emosional. Karena itu, aturan keluarga sederhana adalah kunci menjaga harmoni. Aturan ini tidak harus kaku, cukup berupa kesepakatan bersama. Jam tenang di malam hari, ruang pribadi yang tidak boleh diganggu, atau pembagian tugas sederhana seperti siapa yang menyiapkan makan dan siapa yang mengurus belanja. Kesepakatan ini membantu setiap anggota keluarga merasa dihargai. Orang tua tidak lagi merasa seperti tamu di rumah sendiri, dan anak tidak merasa rumahnya diambil alih. Semua tahu perannya, semua merasa lebih nyaman. Komunikasi terbuka menjadi pasangan dari aturan tersebut. Jangan hanya berasumsi bahwa anak tahu apa yang kita butuhkan, atau sebaliknya, sampaikan dengan jelas namun lembut. Ayah ingin kamar lebih tenang di malam hari, atau ibu butuh ditemani saat periksa dokter. Begitu juga anak, harus diberi ruang untuk menyampaikan keterbatasannya. Dengan cara ini, semua pihak bisa menyesuaikan diri, tanpa ada yang merasa dipaksa atau diabaikan. Bapak dan Ibu, komunikasi yang sehat bukan sekadar berbicara, melainkan juga mendengar. Dengarkan dengan hati saat anak menyampaikan lelahnya. Dengarkan pula cerita cucu tentang dunianya. Dengan saling terbuka, aturan sederhana yang disepakati akan menjadi jembatan, bukan penghalang. Inilah fondasi agar tinggal bersama anak tetap terasa hangat, bukan penuh tekanan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita berpikir pilihan hanya dua, tinggal bersama anak atau masuk panti jompo. Padahal, ada jalan tengah yang bisa menjadi solusi lebih bijak, yaitu model hybrid atau kombinasi. Artinya orang tua tetap tinggal bersama anak, tetapi dengan dukungan tambahan dari luar, bisa berupa perawat kunjungan, daycare lansia, atau bantuan tenaga harian yang membantu aktivitas tertentu. Dengan cara ini, keluarga tetap dekat, namun beban tidak hanya ditanggung oleh anak. Model hybrid memberi banyak keuntungan. Anak tetap bisa bekerja tanpa khawatir, karena ada tenaga profesional yang mendampingi di rumah. Orang tua juga tidak kehilangan rasa aman dan tetap merasa jadi bagian dari keluarga. Misalnya, pagi hari ditemani perawat untuk olahraga ringan dan terapi, siang hari bersama cucu di rumah, sore hari istirahat di kamar pribadi. Pola ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan medis dan kehangatan keluarga. Tentu ada biaya tambahan, namun biasanya lebih ringan dibanding biaya penuh panti jompo. Apalagi bila keluarga mampu berbagi tanggung jawab. Misalnya anak pertama membantu biaya perawat, anak kedua membantu antar jemput ke fasilitas kesehatan. Dengan pembagian ini, beban tidak menumpuk di satu pihak,
Justru keputusan ini menunjukkan kekompakan keluarga dalam merawat orang tua dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa tidak ada aturan baku dalam menentukan pola tinggal. Setiap keluarga unik, dengan kondisi kesehatan, keuangan, dan dinamika emosinya sendiri. Pilihan hybrid memberi ruang fleksibilitas, tetap dekat dengan anak, tetap mendapat perhatian, sekaligus mendapat perlindungan profesional. Yang terpenting adalah semua pihak merasa dihargai, dan orang tua tetap menjalani usia senja dengan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengambil keputusan besar secara mendadak. Misalnya, langsung pindah ke rumah anak tanpa persiapan, atau tiba-tiba masuk panti jompo karena panik. Akibatnya orang tua merasa terpaksa, anak merasa kewalahan dan suasana rumah menjadi tegang. Padahal, keputusan sebesar ini sebaiknya diuji coba terlebih dahulu agar semua pihak bisa menilai apakah benar-benar cocok. Uji coba bisa dilakukan dengan langkah sederhana. Misalnya orang tua tinggal di rumah anak selama 2 minggu, untuk melihat apakah ritme kehidupan berjalan lancar, apakah tidur tetap nyenyak, apakah ada ruang pribadi yang cukup, apakah anak tetap bisa beraktivitas tanpa terganggu. Bila jawabannya positif, maka tinggal bersama anak bisa menjadi pilihan berkelanjutan. Jika muncul ketegangan, lebih baik dievaluasi sebelum menjadi permanen. Hal yang sama berlaku untuk panti jompo. Banyak fasilitas menawarkan program respite care atau perawatan jangka pendek, biasanya 1 atau 2 minggu. Dari situ bisa terlihat apakah orang tua merasa lebih tenang, apakah kesehatan membaik, dan apakah interaksi sosial menambah semangat. Bila hasilnya positif, keluarga bisa lebih yakin untuk menjadikannya pilihan jangka panjang. Bila justru muncul rasa murung atau kehilangan semangat, maka perlu mencari alternatif lain. Bapak dan Ibu, uji coba memberi kesempatan untuk mengambil keputusan dengan hati yang lebih tenang. Kita tidak sedang memilih hitam atau putih, tetapi sedang mencari jalan terbaik agar usia senja tetap dihargai. Dengan langkah ini, keluarga tidak merasa terburu-buru, orang tua merasa didengar, dan pilihan yang diambil akan lebih matang. Ingat, keputusan yang diuji coba lebih sering menghasilkan kebahagiaan dibanding keputusan yang dipaksakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menimbang semua aspek, kesehatan, hubungan emosional, biaya, keamanan, hingga kualitas hidup, kita sampai pada kesimpulan penting. Tidak ada satu pilihan yang cocok untuk semua orang. Ada yang bahagia tinggal bersama anak, ada yang lebih tenang di panti jompo dengan perawatan khusus, dan ada pula yang memilih jalan tengah dengan model hybrid. Yang terpenting bukan di mana kita tinggal, tetapi bagaimana kita bisa tetap dihargai, tetap disayang, dan tetap merasa bermartabat di usia senja. Ingatlah, keputusan besar ini sebaiknya tidak diambil dalam diam. Libatkan anak sejak awal, bicarakan terbuka tentang kebutuhan, keterbatasan, dan harapan. Semakin jujur pembicaraan, semakin ringan hati yang menjalaninya. Jangan merasa tabu untuk membicarakan biaya, rasa cemas, atau keinginan pribadi. Justru dengan kejelasan itulah keluarga bisa menjaga keharmonisan tanpa ada yang merasa terbebani atau terpaksa. Bapak dan Ibu juga perlu mengingat satu hal, usia senja bukan akhir dari segalanya. Justru di masa ini, kita diberi kesempatan untuk lebih banyak menikmati, merenung, dan merawat hubungan. Dimanapun Bapak dan Ibu tinggal nanti, bersama anak di panti jompo atau kombinasi, yang membuat hari-hari berarti adalah rasa syukur, cinta, dan ketenangan hati. Suasana rumah atau fasilitas hanyalah wadah, sedangkan isi sesungguhnya adalah kasih sayang yang terus kita jaga. Jadi jangan biarkan rasa takut membuat Bapak dan Ibu bingung mengambil keputusan. Persiapkan dengan matang, libatkan keluarga, dan pilihlah dengan hati yang tenang. Karena pilihan terbaik bukanlah yang terlihat paling mewah atau paling mudah, melainkan yang membuat Bapak dan Ibu bisa tetap hidup dengan damai, penuh kasih, dan merasa berharga sampai akhir hayat.